Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Boruto versi manga semakin membuka banyak sekali misteri tentang Kara. Salah satunya adalah tentang Boro. Di sini kita diperlihatkan Boro ternyata adalah ketua sekte keagamaan yang bisa dikatakan sekte sesat. Boro mempercayai sesuatu yang disebut keabadian, yang bisa diraih jika seseorang percaya kepada dewa. Nah, informasi tentang Boro ini membuat saya berpikir jika karakter ini punya kesamaan dengan Hidan, dan mengingat Hidan juga punya kemampuan mirip Boro untuk terus hidup dan seolah abadi, apakah mungkin Hidan adalah hasil rekayasa Kara? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Saya sebutkan tadi kalau mungkin saja Hidan adalah hasil rekayasa Kara, di mana dia sebenarnya adalah cyborg Kara yang dibuang Amado, tapi kemudian bisa survive, yang akhirnya menjadi member Akatsuki. Kita perlu garis bawahi dulu tentang cyborg itu sendiri. Cyborg bukan berarti seseorang berubah menjadi robot, tapi dia mengubah sebagian atau sebagian besar tubuhnya dengan bantuan mesin atau dengan bantuan rekayasa dari alat-alat mekanikal yang membuat dia bisa berubah menjadi manusia super. Jadi pada dasarnya cyborg itu manusia biasa sebenarnya, dan dia tetap seperti manusia, tidak berubah menjadi robot. Kembali ke topik, kita akan bahas tentang persamaan antara Boro dan Hidan. Agar lebih memahami sosok Hidan dan Boro, kita coba lihat dulu dari sisi persamaannya, yaitu pertama, Hidan dan Boro sama-sama merupakan anggota organisasi terlarang dunia, di mana Hidan adalah member Akatsuki dan Boro adalah member Kara. Nah, kesamaan lainnya adalah soal fisik, di mana Hidan dan Boro sama-sama punya kemampuan untuk hidup abadi, atau setidaknya mereka sulit mati. Untuk Boro sendiri, teman-teman pasti tahu jika dia bisa meregenerasikan tubuhnya dengan sangat cepat dan mudah ketika tubuh itu hancur sekalipun. Bahkan walaupun kepalanya hancur dan juga organ intinya juga hancur, Boro tetap bisa mengembalikannya kembali dan menumbuhkannya seolah-olah seperti tidak terjadi apa-apa. Hanya ketika intinya dihancurkan sajalah yang membuat Boro pada akhirnya kalah. Nah, bagaimana dengan Hidan? Misteri Hidan ini memang sangat unik. Hidan juga bisa tetap hidup walaupun tubuhnya diserang dengan ninjutsu apapun. Bahkan Hidan juga masih bisa tetap hidup walaupun kepalanya diputus dari tubuhnya. Sampai Shikamaru mengubur kepala Hidan terpisah dari badannya pun, Hidan masih hidup. Mungkin sampai beberapa tahun setelah momen itulah Hidan mungkin masih hidup dan baru mati setelah kekurangan nutrisi. Walaupun bisa hidup tanpa badan, Hidan tidak terlihat bisa menumbuhkan anggota tubuhnya yang hancur atau hilang. Tapi dia bisa menyambungkannya lagi, asal anggota tubuh yang terputus itu masih utuh. Bedanya Hidan dengan Boro adalah Boro itu tidak menjadikan regenerasinya sebagai senjata untuk melawan musuh, tapi dia tetap menggunakan ninjutsu. Sedangkan Hidan, dia punya kemampuan aneh di mana asal dia mendapatkan darah musuhnya dan menjalankan ritual khusus, maka dia bisa melukai musuhnya dengan melukai dirinya sendiri. Dan kesamaan yang paripurna dari Boro dan Hidan adalah kepercayaan mereka kepada agama. Untuk Hidan, dia percaya dengan ajaran Jashin. Hidan percaya penganut setia Jashin akan mencapai keabadian dengan membunuh semakin banyak orang. Hanya saja, sampai saat ini, pengikut lain dari agama Jashin selain Hidan tidak ada. Seolah Jashin itu seperti ajaran rekaan Hidan saja. Kalaupun ada Ryuki di episode filler, dia sepertinya hanya ngefans sama Hidan saja dan mencoba mengikuti cara Hidan, tapi sayangnya Ryuki tidak bisa abadi seperti Hidan. Fakta kalau Jashin ini adalah rekaan Hidan sendiri membuat saya berpikir, mungkinkah sosok Jashin ini memang ada, dan dia mungkin adalah seorang Otsutsuki, di mana kita tahu Otsutsuki itu jika tidak mati, dia bisa berumur sangat panjang, sampai tidak ada batasnya. Mungkin saja di suatu masa Hidan pernah bertemu, atau mendapatkan informasi tentang Jashin Otsutsuki, dan mempercayainya sebagai ajaran Jashin. Teori saya tentang Hidan ini bukan ngasal, tapi saya melihat kesamaan antara Hidan dan Boro dalam hal keagamaan. Boro juga merupakan member Inner Kara yang percaya agama. Belum dijelaskan secara lengkap kepercayaan seperti apa yang dipegang Boro. Tapi saya menduga itu berhubungan dengan Otsutsuki. Boro seperti halnya Kode sama-sama mendewakan Otsutsuki, karena mereka menganggap ras itu adalah dewa yang turun ke bumi. Boro melihat jika klan alien itu adalah bukti nyata kehidupan abadi bisa diperoleh. Karena itulah dia membuat sektenya sendiri. Bedanya Boro dengan Kode adalah kalau Kode dia tidak membuat sekte, tapi dia meyakini kedewaan Otsutsuki itu dalam dirinya sendiri, yang membuat dia punya kesetiaan paripurna kepada Jigen atau Ishiki Otsutsuki. Keabadian Hidan
memang dianggap sebagai sesuatu yang unik di masanya, karena saat itu Kara belum terekspos. Jadi kita bisa menganggap Hidan itu berasal dari klan spesial. Tapi setelah melihat persamaan Hidan dan Boro yang saya sebutkan tadi, dan fakta jika yang spesial seperti Hidan hanyalah dia sendiri, membuat saya menarik kesimpulan jika Hidan bukan dari klan spesial, tapi memang dia adalah Cyborg. Hidan ini bisa jadi satu dari banyak Cyborg yang diciptakan Amado, tapi kemudian diminta Jigen untuk dibuang karena berbahaya. Tapi entah mengapa Hidan berhasil bertahan hidup, atau mungkin Amado membiarkannya hidup, lalu kemudian Hidan pun menjadi member Akatsuki. Jika memang Hidan adalah Cyborg, kenapa dia tidak ingat dengan Amado dan berpikir seperti halnya manusia biasa? Menurut saya, sebelum momen pembuangan Cyborg, Amado terlebih dahulu menghapus ingatan Hidan agar dia bisa melepaskannya hidup-hidup. Mungkin Amado kasihan terhadap Hidan sehingga dia memutuskan untuk tidak menghancurkannya, tapi dia membiarkannya hidup, tapi tidak diketahui oleh Kara ataupun Jigen. Mungkin saja dalam pencarian jati dirinya, Hidan pun mulai terekspos tentang sosok Jashin, atau mungkin dia membuat-buat ajaran Jashin, sehingga itu bisa memuluskan kehausannya akan pembunuhan. Nah, itulah teori saya tentang Hidan. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!